Sebuah gedung sekolah di Tebet, Jakarta Selatan terbakar Kamis pagi. Dalam video amatir yang beredar, kobaran api semula membakar lantai dasar sekolah dan merambat hingga ke lantai 2 gedung sekolah. Petugas kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api yang terus membesar agar tidak meluas ke bagian gedung lainnya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 10 unit mobil pemadam. Diduga kebakaran terjadi karena adanya hubungan pendek arus listrik yang mengeluarkan percikan api dan menyambar bahan yang mudah terbakar. Mungkin ada stop kontak yang kendor, ada dari komputer atau dari dispenser, kita nggak tahu juga. Belum masih kita selidiki ya, belum kita evaluasi. Kita masih pelajarin tim investigasi. Kita nanti datang tim investigasi setelah melakukan tugas baru ketemu titik sumber api dari mana. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun para siswa dari semua tingkat di sekolah ini pun dipulangkan. Jasmari, mandor proyek renovasi meregang nyawa usai tersengat listrik dan jatuh dari atap rumah yang direnovasinya. Ia tewas dengan keadaan luka berat di kepala. Jajaran Polsek Limo yang mendapat laporan langsung memasang garis polisi dan mengolah TKP. Dari keterangan saksi, korban yang sedang memantau proyek renovasi duduk bersandar di atap rumah dan menempel pada kabel listrik. Korban langsung tersengat listrik dan terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Dia kan mandor terus ngontrol kerjaan buat yang mau dikerjain. Siap. Terus duduk di atas lagi liatin pengerjaan langsung kesetrum. Jatuh ke bawah. Oh, berarti jatuh dari lantai 2 gitu ya? Iya, dari atap. Bagian apanya sih yang kesetrum, Mas? Bagian pinggang. Bagian belakang tubuhnya kesetrum langsung jatuh ke bawah. Iya. Pas jatuh kondisinya kayak gimana? Pas jatuh kondisinya kurang tahu ya, soalnya kan kita di atas. Gitu. Selanjutnya jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Polisi juga telah menghubungi keluarga korban yang tinggal di Purwodadi, Jawa Tengah. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anissa Dasuki. Warga Paninggilan Ciledug, Kota Tangerang, Banten tak mampu menahan emosi saat mengamankan seorang pencuri telepon genggam yang berhasil diringkus. Pelaku pun babak belur akibat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal. Beruntung pelaku bisa dievakuasi oleh polisi yang datang ke lokasi. Polisi lantas membawa pelaku untuk diperiksa, sementara 2 rekannya yang berhasil kabur kini tengah diburu. Kasus ini kini ditangani jajaran Polsek Ciledug. Aksi pengeroyokan dan penganiayaan belasan remaja terhadap seorang korban terekam kamera CCTV di halaman SPBU Makam Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Dari rekaman CCTV, belasan pelaku mengejar dan mengeroyok korban yang terjatuh. Aksi penyerangan ini mengejutkan para karyawan SPBU dan pengunjung. Pengeroyokan baru berhenti setelah para karyawan SPBU melerai. Belum diketahui motif dan latar belakang pengeroyokan. Kasus ini kini ditangani jajaran Jatanras Polda Sumatera Selatan dan polisi saat ini tengah memintai keterangan korban. Inilah video amatir yang merekam keributan antara warga Jalan Karya bersama Gang Wakaf Medan Johor, Sumatera Utara dengan sejumlah pelaku judi. Kejadian berawal saat warga yang resah menegur para remaja yang sedang asik bermain judi di areal Taman Pemakaman Umum. Bukannya berhenti saat ditegur, para remaja ini justru emosi dan balas melawan warga. Bahkan para pelaku judi sempat terlibat baku hantam dengan warga yang menyebabkan warga terluka akibat sabetan benda tajam yang digunakan. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Polsek Deli Tua. Warga berharap polisi segera menangkap remaja yang sudah meresahkan warga selama ini. Ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Pati, Jawa Tengah mengepung kantor Bupati. Mereka menuntut kenaikan gaji pokok perangkat desa yang selama ini dianggap sangat kecil. Massa membawa poster dan menggelar orasi di depan kantor Bupati. Setelah sempat berorasi, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima untuk bertemu Pemkab Pati. Massa berjanji jika tuntutan mereka tak dipenuhi, akan menggelar aksi yang lebih besar lagi.
Sebagai bentuk protes lanjutan, para anggota BPD ini kemudian meninggalkan motor dinas berplat nomor polisi merah dan stempel BPD desa mereka di kantor Bupati Pati. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menilai gerakan organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin sebagai kejahatan yang tersembunyi atau invisible crime. Ideologi khilafah yang disebarkan ormas tersebut bertentangan sepenuhnya dengan ideologi Pancasila. Aparat kepolisian terus menyelidiki keberadaan Ormas Khilafatul Muslimin. Hasil penyelidikan, saat ini kepolisian mengungkap adanya temuan pelanggaran baru yang dilakukan Ormas tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran beserta jajaran dengan didampingi stakeholder terkait, diantaranya Kodam Jaya, BNPT, serta jajaran kementerian dan pimpinan organisasi Islam NU dan Muhammadiyah menyampaikan hasil perkembangan penyidikan terhadap Ormas terlarang Khilafatul Muslim. Fadil menyatakan, Ormas Khilafatul Muslim melakukan kejahatan hidden crime atau secara tersembunyi dengan melakukan perbuatan melawan negara melalui penyebaran ideologi khilafah yang ajarannya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dari hasil penyidikan, Ormas Khilafatul Muslim menyebarkan ideologi tersebut melalui buku panduan khilafah yang disebarkan secara daring serta melalui pembangunan sekolah pesantren dan universitas yang mengajarkan ideologi khilafah. Sejauh ini telah ditemukan 25 pesantren dan 2 universitas yang terafiliasi dengan Ormas Khilafatul Muslim yang tersebar di wilayah Indonesia. Jenis kejahatan ini sering disebut dengan hidden crime atau invisible crime. Kejahatan yang bergerak di bawah bayangan dan kegelapan. Berada di sudut gelap sisi kehidupan dengan berlindung dan berbaur dalam praktik-praktik sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan kemasyarakatan. Sehingga dalam tataran permukaan tidak terlihat dan tidak dapat diamati. Saat ini sejumlah pimpinan dan petinggi Khilafatul Muslim telah diamankan penyidik Polda Metro Jaya, sementara PPATK juga telah membekukan total 21 rekening milik Ormas Khilafatul Muslim yang digunakan sebagai dana operasional organisasi tersebut. Puluhan bangunan rumah warga dan jembatan yang menghubungkan 2 kelurahan di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara ambruk. Peristiwa terjadi akibat abrasi di pesisir pantai Amurang. Putus jembatan. Inilah detik-detik ambruknya jembatan Kambio yang menghubungkan Kelurahan Bitung Amurang dan Uwuran Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Selain jembatan, warga juga sempat merekam detik-detik ambruknya bangunan rumah hingga jatuh ke pantai. Ambruknya jembatan dan sejumlah rumah warga ini diakibatkan abrasi di pesisir pantai Amurang. Tiba-tiba terdengar anak-anak berteriak ada pohon roboh. Jadi saya ke pantai lihat memang betul. Waktu itu juga jembatan itu perlahan-lahan longsor, tapi jembatan bukan jembatan tengahnya, pinggir jembatan. Lama-kelamaan longsor juga di depan kafe. Lama-kelamaan sudah habis jalan itu sudah putus. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pemerintah setempat masih mendata jumlah kerugian akibat bencana alam yang terjadi. Pemirsa, seperti apa nasib warga yang rumahnya ambruk karena abrasi di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara? Sudah ada rekan kami Jeffrey Langi yang berada di lokasi kejadian. Jeffrey, sejauh ini berapa jumlah warga yang mengungsi karena rumahnya terkena abrasi? Ya baik, Anissa, bisa saya laporkan. Dan saat ini saya berada di lokasi pengungsian, salah satu lokasi pengungsian yang berada di Gedung Eks Pendidikan Guru Agama yang berada di Kelurahan Uwuran, di mana lokasi pengungsian ini dapat 64 jiwa yang sebagian besar korban yang terdampak di Kelurahan Uwuran.
Namun untuk total keseluruhan pengungsi yang ada di 2 lokasi, yang satunya di lokasi kantor kelurahan Lewat, dan total keseluruhan sebanyak 260 jiwa. Dan jumlah rumah yang hanyut atau terdampak abrasi itu sekira 31 rumah. Sementara kerugian dari data dari pemerintah kabupaten, di mana kerugian dari abrasi ini mencapai 60 miliar rupiah, di mana jembatan yang menghubungkan 2 kelurahan, yakni Kelurahan Uwuran dan Kelurahan Bitung Mamurang itu yang dengan panjang 75 meter ambruk sehingga mencapai puluhan miliar. Dan sampai saat ini bisa dilihat di samping kanan di belakang saya, pemerintah kabupaten telah menyiagakan dapur umum yang telah dibangun oleh tim Pagana pemerintah kabupaten untuk kebutuhan para pengungsi. Di mana terlihat juga para pengungsi sudah dibagikan beberapa perlengkapan seperti perlengkapan tidur, selimut dan kasur untuk para pengungsi. Namun para pengungsi saat ini masih tetap bertahan di lokasi pengungsian karena rumah mereka sudah tidak bisa tinggal, bahkan ada yang sudah hanyut di pantai terkena abrasi. Demikian Anissa. Baik, Jeffrey, seberapa dekat rumah yang ambruk dengan bibir pantai? Untuk rumah yang ambruk berada dekat sekali dengan bibir pantai. Sementara yang terkena abrasi itu sekira 530 meter dengan panjang 500 meter, sehingga beberapa rumah ambruk dan jatuh ke laut seperti dihisap dalam laut. Baik. Demikian Anissa. Baik, terima kasih. Jeffrey Langge melaporkan langsung dari Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, telah melaporkannya kepada kami. Selamat bertugas kembali, Jeffrey. Pemirsa, aksi warga merebut selang pemadam kebakaran viral di media sosial. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.